Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita mau siapkan ibadah doa malam online pada kesempatan malam ini. Kami boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang berbakti lewat YouTube, lewat Facebook, atau siaran langsung dari Radio Gloria FM 106.7, ataupun kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri. Tuhan berkati, God bless you all. Haleluya. Sekali lagi kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Kami percaya Bapa, kesempatan malam hari ini Kau berikan buat setiap kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah ucapan syukur keluar dari bibir lidah hamba-Mu Tuhan, untuk kami selalu menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memiliki kami, Engkau Allah yang jaga sedemikian rupa. Engkau terus memeliharanya. Dan biarlah kesempatan malam hari ini kami mau balas cinta kasih-Mu dengan kami ibadah, memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau Allah sumber jawaban, Engkau Allah menjadi satu pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami malam ini hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai
cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Lebih lagi katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Haleluya. Glory bagimu Bapa, glory bagimu Yesus. Oh Allah yang kami sembah, oh haleluya. Oh Allah yang kami tinggikan, kami muliakan Engkau Bapa. Menyembahmu Yesus, itu rindu kami, itu cinta kami buat Engkau. Engkau kekasih jiwa, kekasih hati kami. Oh haleluya. Oh kami bangga memilikimu Yesus. Oh mempunyaimu, itu keuntungan kami, itu memuaskan hati, dahaga jiwa kami. Oh layaklah terima pujian, layaklah terima hormat yang tertinggi dari kami Yesusku. Engkau ajaib, Engkau heranlah perbuatanmu Bapa, perbuatanmu Yesus. Oh haleluya. Ora la pasando, kira la paso, kira la mara la mara la, kira la masana la la, sini kira la para la mo. Kami memilikimu, oh kami bangga, kami sungguh bangga. Oh haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau Yesus untuk selamanya, sampai selamanya. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga Tuhan punya Engkau. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Hanya Engkau kebanggaan kami, hanya Engkau milik kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami ucapkan lebih lagi syukur kami buat Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sampai saat ini, hari ini Tuhan, bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, sebab Engkau Tuhan adalah seperti Bapa yang selalu menuntun, menggandeng setiap kami anak-anak-Mu. Terlebih saat kami ini terhilang, saat kami terjatuh, kami ini bahkan jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mencari, bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mendapatkan kami kembali. Kami bersyukur Tuhan,
kalau malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu kembali Tuhan. Biarlah setiap kami bisa merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih setia-Mu. Bahkan kami bisa mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah malam hari ini waktu kami membuka telinga jasmani kami, telinga rohani kami juga menangkap sesuatu apa yang Tuhan mau bicara. Berbicaralah Tuhan dengan bahasa yang masing-masing kami dapat mengerti. Supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi benih kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan, saya menyapa saudara tentu dengan sebuah sukacita yang ilahi. Kita malam hari ini bisa berfellowship kembali saudara ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kita malam hari ini. Ya, saya akan memberi tema dari apa yang saya mau sampaikan adalah tentang kedewasaan rohani saudara ya. Biarlah firman Tuhan ini kita terima menjadi penerang di dalam setiap kehidupan kita. Bukan sebagai penerang tapi juga mengkoreksi, bahkan mengkuduskan kita kembali saudara bagi kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga saudara. Kalau saudara sudah buka firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan katakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, ayat ini diberikan oleh Paulus untuk menegur jemaat yang ada di Korintus, saudara. Ya, jemaat di Korintus ini adalah sebuah jemaat yang besar, sebuah jemaat yang sudah mapan ya. Bahkan dikatakan kalau saudara nanti baca di pasal yang pertama, bahwa jemaat ini penuh kaya dengan karunia-karunia rohani, saudara. Jadi kalau secara manusiawi, saudara ya, ini adalah sebuah jemaat yang makmur, ya, yang seolah-olah nggak kekurangan satu apapun, saudara. Kelihatannya baik-baik, saudara, ya, penuh dengan kelimpahan. Tapi ternyata apa yang di dalamnya nggak seperti demikian, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa terjadi banyak perselisihan, terjadi ada iri hati, bahkan ada perpecahan di dalam jemaat Korintus ini, saudara. Nah, ini terbukti di ayat 3 dikatakan bahwa mereka sebenarnya masih hidup di dalam manusia duniawi. Ada iri hati, ada perpecahan. Nah, berarti apa yang kelihatannya baik bahwa sebenarnya belum tentu baik. Apa yang kelihatannya hebat belum tentu hebat. Mari ini menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Kadangkala kelihatannya baik-baik saudara ya, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Semua baik-baik kok Pak. Tapi sebenarnya enggak juga saudara ya. Ada sesuatu. Makanya kita perlu firman. Waktu firman ini disampaikan supaya kita melihat bahwa apa yang enggak baik, apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Ya, makanya dalam kehidupan kita juga sama. Kadang-kadang kenapa terjadi perselisihan, kenapa terjadi iri hati dan permasalahan saudara ya. Karena firman Tuhan dikatakan, ternyata bahwa mereka ini belum dewasa. Mereka manusia duniawi karena mereka belum dewasa. Nah ini juga terjadi seringkali di dalam pernikahan saudara. Yang notabene sebenarnya pernikahan ini kan dilakukan oleh sepasang manusia yang sudah dianggap umur. Ya. Tapi ternyata banyak dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Malah terbesar, tersering terjadi perselisihan adalah di dalam rumah tangga saudara. Kenapa? Karena ternyata masing-masing belumlah dewasa. Di dalam hal gereja juga sama, dalam pelayanan, dalam bidang hal dunia pelayanan saudara. Ya, karena juga ada yang namanya iri hati dan perselisihan. Ya, kalau kita lihat bagaimana antar gereja berselisih, ya, antar pelayan Tuhan berselisih, iri hati, bahkan antar hamba Tuhan saudara ya, yang kelihatannya sudah punya karunia luar biasa, mengajarnya baik, bagus, menggembalakan jemaat yang baik.
tapi juga ada perpecahan, ada perselisihan, saudara, dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas dikatakan, karena ada akar ketidakdewasaan di dalam setiap hidup kita. Lah, makanya kalau kita cermati melalui ayat ini, ternyata ketidakdewasaan selalu menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Paulus jelaskan bahwa ketidakdewasaan inilah yang disebut dengan manusia duniawi. Ya nanti kita lihat ayat 1, ayat 2, itu sangat jelas sekali. Karena ketidakdewasaan sehingga mereka hidup dalam manusia duniawi, sehingga apa yang terjadi perbuatannya selalu mengarah kepada iri hati dan perselisihan, pertengkaran, bahkan ujungnya adalah perpecahan, saudara. Jadi jangan anggap kalau perselisihan yang ada di rumah tangga kita itu karena enggak kecocokan, karena tidak ada kecocokan, ya. Bukan, saudara, karena enggak ada kedewasaan antara satu dengan yang lain. Kalau ada orang berpikir begini, dalam rumah tangga, oh ada perselisihan Pak, karena nggak cocok. Yang satu anaknya orang kaya, yang satu anaknya orang nggak punya. Harusnya kan paling nggak sama. Nah, ini yang jadi percekcokan mereka. Ternyata nggak, saudara. Nggak banyak juga, nggak sedikit pasangan yang sama-sama dari keluarga kaya raya, yang sama-sama suksesnya, sama-sama pinternya, saudara ya. Sama-sama aktifnya, sama juga percekcokan juga ada, perselisihan juga ada, bahkan banyak perceraian, saudara. Nah, makanya kalau kita pikir bahwa pasangan yang gak setara dan mereka akan baik-baik, gak juga. Nah, buktinya sama-sama terkenal, sama-sama punya banyak uang, ya artis-artis itu, saudara ya, contohnya salah satunya, saudara. Banyak dari mereka yang akhirnya pecah, banyak akhirnya dari mereka yang cerai, saudara ya. Nah, makanya jadi kalau nggak sesuai firman, maka yang terjadi adalah perselisihan akan timbul. Ya, sesuai firman dikatakan karena ada ketidakdewasaan rohani. Ya, apa yang saya dewasaan ini penting. Tanpa kedewasaan maka kehidupan kita akan selalu ada perselisihan, saudara. Ya, kita tahu kalau perselisihan terjadi karena yang satu nggak mau ngalah dengan yang lain. Saling merasa benar, diberi masukan, diberi nasihat, gak mau, pokoknya ini saya yang paling benar. Lah ini kan sifat kanak-kanak, saudara ya. Gak mau berpikir panjang, gak mau ngalah sedikit hanya untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih baik di depannya. Gak mau, saudara. Lah ini kanak-kanak. Makanya Paulus menegur dengan keras. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya lebih bagus nanti di ayat 1. Paulus frustasi, saudara, kepada jemaat yang begitu besar, kepada jemaat yang harusnya sudah dewasa ini, saudara. Karena ternyata mereka nggak dewasa sehingga mereka hidup nggak rohani, saudara ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita bisa hidup dewasa secara roh, ya. Ayat pertama, yang pertama adalah kita lihat nanti ayat pertama, saudara ya. Kita baca yuk ayat pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Ayat pertama dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, saudara. Artinya apa ayat ini? Bahwa jelas dikatakan bahwa Paulus gak bisa berbicara dengan mereka hal-hal yang rohani. Bahkan mungkin karena mereka gak bisa nangkep, gak mau ngerti, saudara. Karena mereka masih hidup dalam hal-hal yang duniawi, saudara. Nah, selama kehidupan kita masih mementingkan hal-hal yang duniawi, maka hal-hal yang rohani ini gak bisa bertumbuh. Selama kita gak suka hal-hal yang rohani, kita anggap bahwa hal-hal yang rohani ini gak penting, gak berguna, gak enak, menyiksa. Ya, semua hal yang rohani akan menyiksa kedagingan kita, saudara. Semua, gak saudara jemaat, mau hamba Tuhan, semua saudara ya. Kita manusia begitu, saudara. Tapi selama kita gak suka hal-hal yang rohani, maunya hal-hal yang duniawi, saudara. Yang enak-enak hanya dengan kita, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani, saudara.
Berapa banyak kita cuman sibuk memberi makan yang jasmani kita dengan kesenangan, memperhatikan yang jasmani kita. Ya akhirnya jasmani kita yang cuman menjadi tua, menjadi tumbuh, tapi rohani kita kerdil. Sehingga akibatnya apa? Kalau rohani kita kerdil, maka hal jasmani yang duniawi yang menjadi kuat. Nah, ujungnya itu tadi, perselisihan, percekcokan yang sering terjadi, saudara. Ya. Maka nggak ada cara lain untuk saudara mau bertumbuh secara rohani. Nggak ada cara lain, kita harus bertobat. Bertobat, tinggalkan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang nggak berguna. Kejar hal-hal yang rohani pula. Apa itu hal-hal rohani, saudara? Hal-hal rohani mungkin itu berbicara tentang berdoa, berpuasa, baca firman, saudara ya. Bahkan mungkin perintah-perintah Tuhan, mengampuni, mengasihi, sekalipun gak layak diampuni, sekalipun gak layak dikasihi. Tapi kita tetap taat, itu seperti kita makan hal-hal yang rohani. Memakan firman, saudara. Kita perlu memakan firman, saudara. Sebab kalau firman ini cuma kita baca, gak kita makan, gak kita nikmati, gak kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka yang rohani akan kuntat, saudara. Gak pernah bertumbuh. Karena gak pernah bertumbuh, makanya gak pernah ada buah yang keluar dalam kehidupan kita. Gak ada buah roh, gak ada buah-buah rohani. Yang ada cuma buah-buah jasmani, saudara ya. Buah-buah kedagingan, saudara ya. Saudara nanti baca sendiri. Apa itu buah roh dan buah dari kedagingan, saudara. Ya. Nah itu yang pertama, saudara. Adalah kita bertobat, kita mau dibentuk, kita mau diajar. Ya. Makanya anak-anak kita, saudara ya, hari-hari ini meskipun masa pandemi, anak-anak tetap bersekolah, tetap disekolahkan, mereka tetap diajar, saudara. Karena bukan cuma sekedar mereka makan minum jasmani, tapi secara intelektual mereka perlu, secara kedisiplinan mereka perlu, saudara. Ya. Sebab kembali kedewasaan gak diukur dari umur. Ya, tapi seberapa banyak kita rohani kita ini bertumbuh. Ya, hal yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hal yang rohani, menjadi dewasa rohani. Saudara perhatikan ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ayat keempat dikatakan gini, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi ini perhatikan, Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan siapa, saudara? Allah yang memberi pertumbuhan. Berkali-kali Paulus menekankan di ayat ini, jangan terpikat hanya karena ajaran-ajaran, tapi fokus kepada Tuhan. 2 kali dia katakan, gak penting siapa yang ada, saudara. Manusia ini gak penting. Mau Paulus, mau Apolos, gak penting. Mungkin Apolos pengajarannya baik, pinter ngajar, luar biasa. Paulus penggembalanya luar biasa, rasul yang dipakai Tuhan juga, saudara. Tapi Paulus katakan, jangan fokus pada manusia, jangan fokus pada hal-hal yang duniawi, fokus kepada Tuhan. Makanya dalam berapa banyak seringkali kita juga sama kan, kita sering ke gereja, kita nggak pernah absen dalam ibadah-ibadah streaming, kita nggak pernah absen bakal dengerin firman di YouTube dimanapun, saudara. Ya, kita bahkan mungkin rajin baca firman, rajin berdoa, tapi hidup nggak berubah, saudara. Tetap seperti kanak-kanak. Satu hari ada seorang yang berkata demikian, istri saya itu nyembah Tuhan loh, istri saya itu pasangan saya baca firman setiap hari. Waduh, tapi kalau marah nggak seperti itu, malek itu iblis, setan kalah gitu ya, setan lewat. Kenapa kok bisa demikian? Nah itu tadi, saudara. Ya. Karena dengerin firman, senang dengan firmannya, tertarik dengan firmannya, saudara. Dengerin pujian, oh senang dengan yang nyanyi, saudara. Musiknya bagus, tapi nggak pernah cari Tuhan sendiri.
Nah ini yang masalah saudara. Ini kalau saya analogikan begini, kalau kita seperti kita nih orang haus saudara ya, kita haus, kita cari minuman, botol minuman dan kita ingin minum. Kita nemu botol yang menarik, kemasannya yang menarik. Kita ambil botol itu dengan kemasan yang menarik. Kita cuma lihat kemasannya, wah kemasannya bagus ini. Kemasannya luar biasa, desainnya bagus, ya, warnanya menarik. Ada gambar buah-buahan, ya, ada gambar airnya seger. Kita sibuk dengan kemasannya, tapi kita lupa minum air yang ada di dalamnya, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita tetap dehidrasi. Nah, orang yang dehidrasi ini kan akan mengalami yang namanya, kalau bahasa sekarang ini halu gitu ya, halusinasi saudara ya. Orang yang halu kan ngomongnya ngelantur saudara ya. Lah sama akhirnya di dalam pernikahan juga sama-sama aktif di pelayanan. Tapi tetap juga terjadi perselisihan. Tetap juga gak ada buah yang manis dalam pernikahan. Kenapa? Karena sibuk dengan kemasan. Karena sibuk terlalu fokus hanya kepada kegiatan agamawi saudara. Lupa nggak mengejar Kristus yang dikatakan yang memberi pertumbuhan. Begitu juga dalam pelayanan. Berapa banyak dalam pelayanan juga sama dalam dunia kerohanian, dalam dunia gereja, saya katakan juga sama saudara. Kita sibuk membangun yang kelihatan, kita sibuk membangun yang nggak esensi. Bukan berarti nggak penting, botol itu penting, kemasan itu penting, tapi yang lebih penting air yang di dalamnya. Pelayanan di dalam gereja penting, saudara, penting banget. Tapi yang lebih penting adalah Kristus, Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bayangkan kalau hari ini gak ada pelayanan, gak ada worship leader. Ya. Gak ada Pak Edi yang melayani, gak ada pemain-pemain musik yang melayani kita saudara. Ya. Ini adalah fasilitas semua, ya. Ada teknologi melayani yang di balik mimbar, penting semua saudara. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Kristus di dalam kita. Amin saudara. Sehingga kita bertumbuh, kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kita bertumbuh. Sehingga gak cuma kita membangun pelayanan, kita gak cuma membangun kemasan. Tapi kita membangun jemaat. Hidup kita jadi berkat. Dimanapun orang bisa ketemu Kristus di dalam kehidupan kita. Mau di keluarga, maupun di tempat kerja saudara. Maupun dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha. Orang merasakan sesuatu yang baik, orang sesuatu yang segar. Dimanapun kita berada nggak mengalami perselisihan. Justru mereka mengalami damai sejahtera. Mereka mengalami sukacita karena ada kita dalam hidup kita. Nah ini penting, mari. Jangan lupa untuk mengejar Tuhan hari-hari ini. Jangan lupa, jangan tinggalkan yang esensi saudara dalam kehidupan. Dalam rumah tangga, ayo jangan cuma sekedar kita kejar uang. Ya uang penting saudara ya. Tanpa uang juga jadi masalah. Tapi percayalah, di mana ada Tuhan, semua berkat akan mengikutinya. Dialah sumber berkat kita, amin. Saudara, jangan ngejar bagaimana pelayanan jadi baik, no. Itu nanti akan mengikuti. Yang penting Kristus ada dulu. Hubungan kita kepada Tuhan. Dalam malam hari ini firman ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Ya, yang pertama adalah ayo makan makanan yang rohani. Bagaimana supaya kita bertumbuh secara rohani. Yang kedua, kita tetap fokus kepada Kristus. Waktu kita fokus pada Kristus, firman Tuhan katakan Allah lah yang memberi pertumbuhan dalam hidup kita. Apa yang mau bertumbuh dalam hidup saudara? Ya, sangat mudah bagi Tuhan. Menumbuhkan berkat, menumbuhkan kesembuhan, menumbuhkan sukacita dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam ekonomi saudara, sangat mudah. Ya. Tapi yang penting hidup kita bertumbuh dulu. Nanti buah itu akan nyusul, ya. Nggak mungkin buah akan keluar dulu. Tapi pohon ini harus bertumbuh dulu, hidup ini harus bertumbuh dulu. Ranting harus berkembang dulu, harus bertumbuh menjadi besar dulu. Supaya apa? Kalau rantingnya kuat, begitu ini ranting kuat, otomatis buah ini akan keluar di sekeliling ranting, saudara. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Ajar setiap kami, anak-anakmu Tuhan,
untuk kami terus fokus kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami yang mungkin kami nggak dewasa, Tuhan tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengejar hal-hal yang rohani. Kami mau komitmen Tuhan. Kalau kami selama ini nggak fokus kepada Tuhan, kami lebih mementingkan pelayanan kami lebih mementingkan usaha pekerjaan, uang kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk fokus kembali kepada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan. Ini aku bejanamu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah setiap saudara malam hari ini. Jamah kembali Tuhan malam hari ini Tuhan. Setiap bencana yang telah kering, setiap bencana yang telah kotor Tuhan, Kau sucikan kembali Tuhan. Kau isi penuhkan kembali dengan air-Mu Tuhan. Oh dengan sukacita-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar mencari firman, kami bukan sekedar mencari puji-pujian atau mencari sekedar hiburan Tuhan. Tapi kami mau mencari Kristus sendiri dalam kehidupan kami Tuhan. Semua gak ada artinya kalau tanpa Yesus ada di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan malam hari ini Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hidup kami kembali Tuhan. Engkau menjumpai setiap kami kembali pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau menyapa setiap kami Tuhan satu persatu Tuhan. Kalau kami yang begitu jauh daripada Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau mencari kembali Tuhan. Kau membawa kami kembali dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang malam hari ini Tuhan, mereka yang sedang mengalami perselisihan, sedang mengalami cekcok dalam rumah tangga Tuhan. Segala masalah, mungkin masalah besar terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang kembali memulihkan Tuhan. Engkau yang kembali memulihkan setiap pasangan demi pasangan. Engkau yang memberkati, Kau menjamah kembali Tuhan.
Biarlah Tuhan hadirat-Mu kembali dalam tengah-tengah anak-Mu Tuhan. Semua anggur-anggur yang telah rusak, anggur-anggur yang telah habis, bahkan mungkin anggurnya telah kering, mereka telah kehabisan, bertahun-tahun tidak ada lagi anggur. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bukan Kau Tuhan pencipta air yang menjadi anggur. Terima kasih Tuhan, alirkan kembali anggur yang baru itu Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang menjadi kering dalam kehidupannya Tuhan. Mereka menjadi kecewa karena banyak hal di dalam kehidupan. Mereka bahkan menjadi lemah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang kembali membangkitkan semangat kami yang patah Tuhan. Engkau yang telah menyediakan air bahkan di padang gurun sekalipun Tuhan. Bahkan Tuhan di saat tidak ada air Tuhan, Engkau sanggup mengeluarkan mata air yang baru Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kalau ada saudara malam hari ini, saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara butuh kesembuhan, atau saudara sedang mengalami persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan saudara, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita tahu bahwa kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang tidak kurang mendengar. Dia dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap saudara dan saya. Tuhan, Kau menjamah Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah, mereka ada di toko, mereka ada dimanapun, di kamar mereka Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau yang datang menghampiri, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kembali Tuhan. Bahkan mereka yang sedang berputus asa Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan yang baik? Bukankah Tuhan adalah sumber mujizat? Tuhan, alirkan mujizat yang baik. Alirkan kesembuhan Tuhan. Alirkan kesembuhan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, mungkin ada sakit ekonomi dalam kehidupan anak-anak-Mu nih Tuhan, karena masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu terjadi tidak dipengaruhi oleh apapun Tuhan. Bahkan Engkau tidak butuh apapun untuk membuat mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang nol, dari semua kehampaan. Dan karena firman-Mu Tuhan, maka semuanya akan menjadi dan akan terjadi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu mengalir, kasih setia-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, hamba-Mu yang melayani, dan semua kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada yang mendengar, yang melihat acara streaming ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan, persepuluhan malam hari ini untuk rumah Tuhan. Berkat-Mu juga mengalir kepada mereka Tuhan. Karena mereka mau menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui streaming ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri acara streaming malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena ada begitu banyak berkat yang luar biasa yang Kau telah sediakan dalam kerajaan surga. Dan itu akan terjadi di dalam dunia nyata Tuhan. Karena waktu dengan kami percaya, dengan iman kami menerimanya Tuhan. Maka hanya di dalam nama Yesus, segala berkat rohani, segala berkat-berkat apa yang tidak pernah kami lihat, kami bayangkan, kami pikirkan, bahkan timbul dalam hati kami. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami diberi kesanggupan untuk menerima segenap berkat-Mu Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.